Saudara, saya akan masuk ke gedung DPP PDI Perjuangan untuk bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan dan menanyakan terkait dengan status tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi sistem hukum nasional, Bung Roni Talapesi. Bung Roni, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Dipo. Bung Roni, yang ingin saya tanyakan, ketika Pak Hasto, Sekjen Anda ditetapkan sebagai tersangka, apakah sudah ada keterangan ataupun mungkin arahan dari Ketua Umum Anda, Megawati Soekarno Putri, kepada kader? Ya, tentunya Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarno Putri memonitor ya perkembangan yang ada. Dan dari kami, DPP PDI Perjuangan sudah membentuk tim hukum, yaitu untuk mengawal proses ini agar berjalan dengan baik. Kami dalam hal ini melihat bahwa proses yang ada ini sangat berkaitan atau sangat kental dengan nuansa politis. Kasus ini muncul itu ketika PDI Perjuangan kritis terhadap proses yang ada di MK. Kemudian ketika proses pemilu di Pilpres, kemudian ketika Sekjen bersuara lantang tentang penolakan terhadap perpanjangan 3 periode dari mantan Presiden Jokowi, kasus ini muncul seiring dengan angin politik. KPK yang saat ini adalah KPK yang kami lihat adalah KPK edisi Jokowi. KPK edisi Jokowi? Iya. Contoh ada laporan terkait dengan korupsi keluarga Jokowi. Itu tidak diproses. Kemudian ada fakta persidangan di Maluku Utara terkait dengan Gubernur Maluku Utara itu menyampaikan terkait dengan Blok Medan, itu juga pun tidak diproses. Apalagi puncaknya ketika kami PDI Perjuangan menyatakan sikap yang dengan tegas, dan itu hal yang lumrah di dalam partai, yaitu kader yang melanggar aturan dari partai, anggaran dasar kami, itu kami berlakukan sanksi, yaitu sanksi pemecatan. Artinya ini ada kaitannya dengan pemecatan yang dilakukan PDIP kepada Joko Widodo dan penersangkaan Sekjen Anda? Iya, kami menduga seperti itu. Ini adalah puncak dari proses yang ada. Tapi sudah ada respon juga dari Pak Jokowi bahwa menyebut dia sudah pensiun. Artinya Pak Jokowi ingin menggambarkan bahwa tidak ada intervensi dari dirinya. Iya, perlu diingat ya, komisioner saat ini adalah komisioner pansel di mana Presiden Jokowi pada saat itu masih berkuasa gitu. Ketua KPK menyampaikan penempatan Harun Masiku di Sumsel. Menurut kami itu hal yang lumrah di setiap partai politik manapun, penempatan caleg itu bisa di mana saja. Dan yang kedua, kebocoran SPDP yang sifatnya rahasia. Ketika hal yang sifatnya rahasia kemudian dibocorkan kepada publik sebelum kami mengetahui, kami menerima, ini menjadi pertanyaan buat kami. Apakah ini untuk memframing agar kasus ini menjadi perhatian publik? Tentunya tanda tanya buat kami. Karena ada wacana juga yang beredar bahwa penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto dilakukan untuk kemudian mengaut-aut internal PDIP. Ya, sebelumnya kan memang kami dalam hal ini sudah melihat ya, ada proses pihak luar yang ingin mengaut-aut PDI Perjuangan. Banyaknya beredar spanduk-spanduk di Jakarta yang dipasang di jalan-jalan protokoler yang kami melihat bahwa ini ada pihak-pihak yang memang ingin mencoba untuk mengaut-aut. Penetapan tersangka Hasto Kristianto ini berdekatan dengan Kongres PDIP. Ada yang berpikir bahwa penersangkaan Hasto dilakukan untuk kemudian menggoyang kursi Ketua Umum PDIP. Kami kader PDI Perjuangan solid, membentengi partai, menjaga partai. Tentunya dalam proses ini kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami siap untuk menghadapi semua proses yang ada. Apakah artinya PDIP membantah tudingan bahwa Hasto adalah dalang dari skenario Harun Masiku ini? Mas Dipo, perlu diingat bahwa Sekjen PDI Perjuangan ini bukan penyelenggara negara. Yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui oleh publik bahwa sudah ada putusan pengadilan dari para tersangka yang lain, terdakwa yang lainnya sudah ingkrah. Di mana putusan tersebut tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen PDI Perjuangan dengan para terdakwa yang lain. Terkait obstruction justice ini menjadi pertanyaan buat kami. Obstruction justice keterangannya dari mana? Boleh kami tahu Bang, posisi Bang Hasto di mana? Mas Hasto sehat, melakukan kegiatan seperti biasa, melakukan konsolidasi dengan para kader, karena kami akan menghadapi HUT partai dan beberapa agenda partai, dan beliau ada di Jakarta. Ada di Jakarta? Ada di Jakarta. Masih bertugas sebagai Sekjen? Melaksanakan tugas seperti biasa sebagai Sekjen. Mas Hasto kemarin mengikuti Natal bersama keluarga. Ketika Hasto Kristianto ditangkap
Bu Mega akan turun langsung mendatangi gedung Merah Putih KPK? Ya, kalau saya melihat ini adalah kegusaran, ekspresi kegusaran dari Ketua Umum ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana maraknya intimidasi terhadap kader-kader PD Perjuangan, terhadap proses yang sedang berlangsung kemarin, pilkada, banyak sekali panggilan-panggilan dari aparat penegak hukum, dan itu adalah ekspresi dari Ketua Umum. Sudah ada rencana Bu Mega akan datang ke KPK? Kami pikir cukup dengan kami yang akan turun, kader-kader yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi proses hukum ini. Ada yang menarik juga ketika wartawan menanyakan kepada juru bicara KPK, apakah kemudian Megawati ini juga akan turut diperiksa? Dan mungkin saja, tanggapan PDIP? Menurut saya terlalu jauh, terlalu berlebihan. Perlu diingat bahwa KPK ini lahir di zaman pemerintahan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertanyaan tersebut lahir karena penandatanganan PAW Harun Masiku disebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Anda. Itu hal yang lumrah, karena itu terkait dengan internal mekanisme partai. Menurut saya itu biasa saja. Terima kasih Bung Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan atas waktunya. Terima kasih Mas Dipo. Sudah bersama saya saudara, peneliti Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar. Mas Biko, terima kasih untuk waktunya Mas. Terima kasih. Mas Biko, sebelum kita berbicara panjang lebar, saya ingin tahu dulu tanggapan ICW terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku, bagaimana? Tentu ini bukan hal baru bagi ICW, sebab apa? Proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, sebetulnya sudah dilakukan sejak lama. Bisa jadi kita katakan sejak 2020. Kenapa? Karena yang bersangkutan sebetulnya sudah pernah masuk radar KPK. Publik tentu ingat, ada proses penguntitan yang dilakukan oleh penyidik KPK hingga berujung pada hilangnya yang bersangkutan di PT IKA. Dan yang kedua adalah penetapan tersangka Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto 24 Desember lalu sebetulnya mengkonfirmasi betapa buruknya kinerja KPK periode Firly Bahuri yang pada kala itu sebetulnya sudah punya informasi yang kuat untuk menjerat yang bersangkutan. Bagaimana mungkin ketika penyidik KPK melakukan penguntitan dan kemudian informasi tersebut bisa bocor? Nah, indikasi-indikasi adanya kebocoran tersebut, kami menduga kala itu bahwa pimpinan KPK lepas tanggung jawab dan tidak komitmen terhadap upaya penegakan hukum kasus korupsi. Kalau mendengar statement yang kemudian disampaikan oleh Mas Biko, apakah bisa dikatakan bahwa terbuka komunikasi antara pimpinan KPK yang lalu dengan Hasto Kristianto sehingga penetapan tersangka tersebut tidak dilakukan jauh-jauh hari? Saya kira publik juga mungkin bisa melihat gitu ya, tentang ada berbagai macam peristiwa yang sebetulnya sudah sempat terungkap, dan melihat bagaimana kedekatan pimpinan KPK sebelumnya Firly Bahuri dengan partai PDI Perjuangan. Dalam hal ini beberapa kali sempat bertemu gitu ya dengan petinggi-petinggi di partai PDIP Perjuangan. Kalau ICW bilang di konteks ini KPK tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka Hasto Kristianto, dan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar kasus ini secara lebih benderang. Artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto yang setidaknya menyematkan terkait dengan kasus suap dan juga perintahan penyidikan kepada Hasto Kristianto ini dapat dikatakan tepat? Betul sekali. Kami sejak awal melihat kasus ini tidak bisa dipandang ansih sebagai suap menyuap biasa. Ada banyak dimensi, satu dimensi politik, sehingga untuk membuktikan hal tersebut kami nilai bahwa KPK bisa menerapkan pengenaan pasal tentang obstruction of justice. Kalau kita berkaca dan juga melihat perkembangan kasus yang kemudian terus dilakukan oleh KPK, yang terbaru bahwa tidak hanya Hasto sebagai tersangka yang dicegah ke luar negeri, tetapi juga mantan Menkumham yang juga politisi PDIP Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. ICW apakah melihat ini ada kaitannya dengan pengembangan kasus khususnya terkait dengan perintahan penyidikan? Patut diduga demikian. Kalau kita lihat dalam peristiwa mungkin beberapa tahun lalu sempat tertangkap kamera Harun Masiku melakukan berpergian ke luar negeri yang kemudian dalam konteks itu sempat ada semacam polemik yang terjadi di imigrasi Kemenkumham, yang mana Kemenkumham ini pada kala itu dipimpin oleh Yasona Lauli yang juga politisi PDIP. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang memfasilitasi ini yang kemudian harus dikejar oleh KPK, dan yang perlu diingat masih ada Harun Masiku yang itu perlu dikejar. Dan yang kedua,
Mas Dipo, sebetulnya kan ada situasi di mana KPK kalah di pra-peradilan ketika penetapan tersangka seperti itu. Ada keraguan juga terhadap KPK yang ini benar nggak nanti kasus ini dibawa sampai pengadilan. Jangan sampai ini seolah-olah menjadi gimmick saja ketika penetapan tersangka, lalu kemudian di pra-peradilan tidak fight gitu ya, kalah lepas seperti itu aja. Ini kan sebetulnya yang dikhawatirkan. Ini kasus yang punya dimensi politik yang sangat tinggi. Ada kelindan antara kaitan partai penguasa kala itu dengan beberapa proses penegakan hukum. Pimpinan partai politik gitu, ketua umum ataupun sekjen ini terjerat kasus korupsi. Oke, artinya ketika kita berbicara soal politisasi hukum, ini juga menjadi tudingan PDIP, bahkan PDIP berkelakar bahwa alat bukti yang kemudian disampaikan oleh KPK ini tidak ada yang baru. Jangan sampai ini gugur di pra-peradilan. Meskipun pra-peradilan bukan berarti menggugurkan konteks penyidikan kasus ini gitu ya, hanya menggugurkan konteks penersangkaan saja gitu ya. Tadi kan ada bantahan bahwa ini adalah alat bukti lama dan ini kemudian membuka peluang dan lain-lain. Saya kira itu yang kemudian sebetulnya itu kan sudah menjadi sinyal bahwa ini bisa digoyang nih. Menurut ICW seberapa penting untuk KPK menyematkan rompi oranye dan menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Sebetulnya KPK bisa mempertimbangkan untuk melakukan penahanan. Waktu itu pernah dikuntit, kemudian pergi seperti itu, dan dalam beberapa konteks juga ada indikasi yang bisa jadi alat bukti yang lain juga hilang. KPK masih punya pekerjaan rumah untuk menangkap buronan Harun Masiku. Kalau level Sekjen PDIP Perjuangan saja, yang partai yang pernah jadi penguasa hampir kurang lebih 10 tahun itu bisa ditangkap, maka sebetulnya harusnya tidak ada kesulitan bagi KPK untuk menemukan Harun Masiku. Peneliti ICW, Mas Tibiko Zafar, terima kasih untuk waktunya, Mas.